TV nenek ini saya sita. Bu Dede, jangan dibawa TV saya. Itu hiburan saya, Bu, satu-satunya. Halah, saya nggak peduli. Pokoknya TV nenek saya sita. Kalau nenek mau TV nenek balik lagi ke nenek, nenek harus bayar utangnya. Wah, ini acara TV kesukaan aku nih. Untung aja aku nggak telat nontonnya. Hiburanku cuma TV aja. Walaupun TV-nya TV jadul, tapi TV ini yang selalu menemani hari-hariku. Ketiga anak-anakku entah kemana, tidak ada yang tahu, dan tidak ada satupun yang peduli dengan keadaanku di sini. Mereka sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu siapa ya yang ketok pintu? Jangan-jangan. Coba aku lihat dulu deh. Halo nenek, gimana nih? Udah waktunya bayar hutangnya. Jangan bilang uangnya belum ada lagi. Bu Dede, maaf Bu Dede, saya belum pegang uangnya hari ini. Gimana dong? Apa-apaan nih? Nenek coba mau nggak bayar hutang lagi ya? Nenek sadar gak? Saya udah kasih toleransi ke nenek loh. Udah 3 kali saya kasih keringanan sama nenek. Udah, sekarang kesabaran saya sudah habis ngadepin nenek. TV nenek ini saya sita. Bu Dede, jangan dibawa TV saya. Itu hiburan saya, Bu, satu-satunya. Halah, saya nggak peduli. Pokoknya TV nenek saya sita. Kalau nenek mau TV nenek balik lagi ke nenek, nenek harus bayar utangnya. Saya permisi, Nek. Ya Allah, hiburanku satu-satunya diambil. Terus gimana aku cari uangnya buat bayar hutangku? Nah, kan kalian pada ngumpul di sini. Pantas aja saya cari ke rumah kalian nggak ada. Heh, kalian ngapain kabur? Bayar dulu hutangnya. Hayo, kamu mau ikut kabur juga, ha? Mana sekarang bayar hutang kamu? Maaf Bu Dede, ini saya mau bayar ke Bu Dede, tapi kan harus sama bunganya. Sedangkan saya baru ada uang pokoknya saja. Kalau boleh, saya bayar bunganya nanti ya Bu Dede. Enak aja kamu ngatur-ngatur saya. Memangnya ini uang punya bapak kamu apa? Ya udah, mana sini uangnya? Pokoknya bunga tetap berjalan. Minggu besok kalau belum ada uangnya, saya sita semua barang di rumah kamu. Ngerti? Dasar rentenir, saya nggak terima ya kamu perlakukan saya kayak gini. Lihat aja nanti kamu. Permisi Mbah, saya mau ada perlu sama Mbah. Saya udah tahu apa maksud kedatanganmu ke sini. Kamu berniat mau menyakiti seseorang kan? Hah? Kok Mbah udah tahu sih, Mbah? Ya Mbah, saya sakit hati sama seseorang, Mbah. Apakah ada petunjuk supaya saya bisa langsung mengerjakan apa yang kamu mau? Iya ada Mbah. Ini Mbah. Sebentar ya, saya baca mantra dulu. Wahai Raja Iblis, berikan kekuatanmu kepadaku. Sekarang pergilah menuju rumah target. Wah Mbah, makasih ya Mbah, makasih. Ini Mbah sebagai maharnya. Nanti kalau ini sukses buat orang itu sakit, saya bakal kasih lagi ke Mbah. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbah. Hahaha, akhirnya aku berhasil lagi membuat satu orang menjadi sesat. Ini bukan level yang biasa. Orang ini yang memintanya sendiri. Raja Iblis, lihatlah ini Raja Iblis. Hahaha. Kenapa aku ya? Perasaan tadi ada panas-panas gitu. Apa aku cuma mimpi doang ya tadi? Tapi kok kayak beneran. Tapi bodoh aku lanjut tidur lagi. Besok masih banyak tagihanku yang harus kutagih. Aku harus ngumpulin tenaga buat besok ngadepin orang-orang miskin yang banyak alasan kalau ditagih utang. Pak, mana bayaran hutang minggu ini? Ini udah jadwalnya Bapak bayar sekarang, Pak. Duh, maaf Bu Dede, saya belum bisa bayar sekarang karena saya belum panen Bu hari ini. Enak banget kamu bikin aturan sendiri. Sekarang mana kunci motor? Sini. Kok jadi motor saya Bu yang diambil? Mulut kamu ini, hati-hati ya. Motor kamu bukan saya ambil.
motor kamu ini saya sita, ngerti nggak? Karena kamu belum bisa bayar hutang ke saya. Kalau kamu mau motor ini balik lagi ke kamu, ya langsung bayar lah hutangnya. Baru motor ini saya kasih lagi ke kamu, ngerti kan? Ya Allah, tega banget sih Bu Dede itu ya. Kapok saya pinjam uang ke rentenir kayak begini. Saya cuma pinjam 2 juta. Udah gitu pulanginnya harus 2.400.000. Kalau telat juga harus bayar bunganya lagi. Assalamualaikum Pak. Kenapa Pak? Kok sedih gitu sih? Waalaikumsalam. Iya Pak, saya baru habis kena musibah Pak. Motor saya habis diambil sama Bu Dede Pak. Loh, kenapa diambil Bu Dede Pak motornya? Jangan-jangan Bapak pinjam uang ya sama Bu Dede, terus Bapak nggak bisa bayar? Bener Pak, saya pinjam uang ke dia. Padahal saya telat baru hari ini aja, motor saya langsung diambil. Bener-bener ya Bu Dede ini didiemin makin seenaknya aja. Lagian Bapak sendiri sih yang salah. Udah tahu pinjam uang ke rentenir itu dosa, malah minjem ke Bu Dede. Udah tahu kan Bu Dede rentenir. Oh, iya Pak, saya yang salah. Makanya besok-besok kalau mau pinjam uang lebih baik ke bank atau ke koperasi desa gitu. Bunganya juga nggak besar kayak Bu Dede. Saya juga kalau pinjam uang ke bank Pak, nggak pernah pinjam ke dia. Ya udah, nanti urusan Bu Dede biar saya yang handle deh. Sekarang Bapak fokus aja dulu ya cari uang biar bisa bayar hutang ke Bu Dede. Saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Akhirnya semakin kesini hartaku semakin banyak. Motor udah ada 3, ada macam-macam TV dan perabotan dari beberapa orang yang telat bayar. Kalau di total jumlah uangku sekarang mencapai 500 juta. Ternyata bisnis rentenir yang aku jalani ini benar-benar membuatku kaya. Kalau gini terus hartaku tidak akan habis sampai 7 turunan. Sekarang waktunya aku menagih hutang ke ibu-ibu yang kemarin. Woi Bu, permisi Bu, bayar hutangnya Bu. Yang kemarin ibu masih kurang bunganya. Woi Bu, kemana nih orang? Mau kabur lagi dia jangan-jangan. Bu Dede, bisa sopan gak kalau bertamu ke rumah orang? Gak usah teriak-teriak gitu dong. Saya juga denger kok dari dalam. Oh, udah berani marah-marah kamu sekarang sama saya. Bu, berarti udah ada dong uangnya buat bayar sisa bunga yang kemarin? Gak ada. Saya belum ada uangnya. Kenapa? Ibu Dede mau marah? Atau mau nyita barang-barang saya? Iya, saya mau nyita barang-barang kamu. Udah awas kamu, saya mau ambil barang-barang di dalam rumah kamu. Aduh, kenapa ini? Kok dada saya sakit, badan saya panas. Ada apa ini? Aduh. Rasain kamu Dede. Akhirnya santet yang aku kirim ke kamu berhasil juga. Makanya jadi orang jangan seenaknya menghina orang. Rasakan akibatnya. Tolong saya Bu. Tolong, badan saya panas. Tolong Bu, tolong. Rasain kamu Dede. Enakan kesakitan kayak gini. Ini belum seberapa dibandingkan rasa sakit hati saya ke kamu Dede. Selamat pagi Bu. Gimana? Sudah merasa mendingan badannya Bu? Aduh, panas Dok. Badan saya panas. Kok bisa ya Bu? Tapi dari hasil pemeriksaan tim dokter, badan ibu sehat dan tidak ada penyakit yang mencurigakan. Ibu cuma kecapean dan stres aja Bu. Tapi panas Dok. Badan saya panas. Pokoknya saya gak mau tahu Dok. Rasa panas dan sakit ini harus hilang dari tubuh saya. Saya bakal bayar semuanya Dok. Bahkan kalau perlu saya beli ini rumah sakit Dok, biar dokter fokus buat sembuhin saya. Tolong Dok, tolong sembuhkan saya pokoknya. Baik Bu, kalau begitu ibu istirahat saja dulu ya Bu. Dokter, saya lapar Dok. Permisi Bu, maaf Bu, tagihan rumah sakit ibu 3 bulan ini belum ibu bayar.
Kalau ibu masih belum bisa bayar, terpaksa pihak rumah sakit akan mengeluarkan ibu. Tapi Pak, saya udah habis-habisan buat berobat di rumah sakit ini. Nyatanya mana Pak? Saya belum sembuh-sembuh sampai sekarang. Tolong Pak, biarkan saya sembuh dulu. Ibu ini ngeyel banget sih. Dibilangin ibu itu nggak ada penyakit apa-apa. Sekarang tagihan ibu banyak nih di rumah sakit. Gimana? Mau bayar nggak? Tapi Pak, uang saya udah habis semua untuk berobat selama saya dirawat di rumah sakit ini. Udah, saya nggak mau tahu. Mau ibu sembuh kek, mau ibu enggak kek. Kalau ibu nggak bisa bayar, mending ibu keluar dari rumah sakit ini cepat. Soalnya kamar ini mau dipakai lagi sama pasien yang baru. Ya udah Pak, iya, saya bakal pergi dari rumah sakit ini. Mbak, udah pada tahu belum kalau Bu Dedeh kan lagi dirawat di rumah sakit sekarang? Saya dengar-dengar mah udah 3 bulan lebih dirawatnya sampai sekarang. Udah gitu semua harta kekayaannya habis loh buat biaya dia selama sakit. Kasihan juga ya Bu Dedeh. Harusnya ya kalau dia sadar, mungkin itu semua teguran dari Allah karena dia jadi tukang rentenir kan dulu. Tadinya juga sebelum dia sakit saya mau pinjam uang sama dia. Suami saya marah dan gak ngizinin. Ya udah saya gak jadi pinjam. Jangan-jangan dia sesat lagi Mbak. Kalau usaha rentenir kayak gitu kan usahanya bertentangan sama ajaran agama kita. Wah, bisa jadi tuh. Secara kan kamu alumni kesesatan ya. Hehehe. Tapi jangan diinget-inget terus dong. Kan saya jadi ngerasa bersalah nih. Walaupun saya pernah pinjam uangnya, saya kan udah bayar. Si mbak-mbak ini pada so tau deh. Udah gitu sujon lagi sama Bu Dedeh. Saya bilangin Pak Ustadz nih, kalau nggak tahu pasti mah jangan asal ponis orang sesat gitu aja dong. Nih ya mbak-mbak, Bu Dedeh itu emang udah dari dulu usahanya kayak gitu. Malah dari zaman Bu Dedeh belum nikah kok. Dan orang tuanya juga udah usaha kayak gitu. Ya bisa dibilang itu usaha turun-temurun. Nah, kalau udah masalah teguran dari Allah, saya setuju. Itu karena memang Bu Dedeh kalau nagih ke orang yang punya hutang sama dia memang kejam, main sita aja. Iya benar tuh. Dulu juga saya pernah lihat sendiri petani di sawah sampai nangis gara-gara motornya disita sama Bu Dedeh. Ada ya orang kejam kayak gitu. Ya udah deh mbak, saya pamit dulu ah. Udah siang nih, mau masak dulu. Nanti kita lanjut lagi ngerumpinya. Assalamualaikum. Ya udah mbak, saya juga mau pulang dulu deh. Mau ngasih makan bayi saya sama suami saya dulu. Iya mbak, kalau gitu saya juga lanjut bersihin deh. Di rumah bentar lagi anak-anakku pulang nih. Rumah juga belum dirapikan soalnya. Aduh, perutku lapar, badanku panas banget. Aku harus kemana lagi? Sekarang aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Kamu Dedeh kan? Si rentenir itu. Mampus kamu, sekarang jadi gembel kan? Saya kira kamu sudah meninggoy. Kuat juga ya kamu Dedeh. Kamu masih ingat saya kan? Kamu gak mau nagih saya? Ayo tagih saya sekarang kalau kamu berani. Ayo tagih saya sekarang kalau kamu berani. Ibu, saya cuma mau minta uangnya sedikit aja dong. Boleh nggak? Saya lapar Bu, tolongin saya. Nih, saya kasih buat kamu makan. Aduh, kepala saya pusing. Tolong. Astagfirullahalazim, itu kan Ibu Dedeh. Kenapa dia tiduran di pinggir jalan gitu ya? Kasihan banget dia. Mana badannya kurus banget lagi dia sekarang. Kalau gitu, saya harus tolongin dia nih. Saya di mana ini? Alhamdulillah kalau Bu Dedeh udah sadar. Iya ya, alhamdulillah ya Bi. Ini silakan diminum dulu Bu Dedeh. Maaf Bu Dedeh, kenapa Bu Dedeh bisa tiduran di pinggir jalan gitu sih? Bukannya Bu Dedeh lagi dirawat di rumah sakit ya?
Iya benar Pak Ustadz, saya memang dirawat di rumah sakit, tapi penyakit saya tidak kunjung sembuh sampai sekarang. Yang anehnya lagi, hampir 3 bulan saya dirawat inap di rumah sakit. Pihak rumah sakit selalu bilang bahwa saya tidak sakit, semua tubuh saya sehat. Tapi berbalik dengan keadaan yang saya rasakan sekarang. Karena itu semua harta benda saya habis hanya untuk mengobati penyakit saya yang aneh ini Pak Ustadz. Iya Bu Dedeh, saya juga merasa ini ada yang aneh. Coba saya lihat sebentar ya Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak Ustadz, badan saya panas. Sudah Pak Ustadz, sudah. Ya Allah, Bi. Bu Dede kenapa? Kenapa dia pingsan lagi? Gak apa-apa Bu, tadi Bapak habis ngebuang tipu daya setan dari tubuhnya Bu. Dedeh ternyata selama ini kena santet Bu. Astagfirullah, Pak. Kok ada ya orang setega itu? Kasian ya, Pak. Bu Dede sekarang udah jatuh miskin, sakit-sakitan gak jelas gini. Mungkin ini yang dibilang hukum Allah itu sangat adil, seadil-adilnya ya, Pak. Namanya juga manusia Bu, pasti ada yang sakit hati akibat ulah Bu Dede dulu. Mungkin juga ada yang gak berani ngelawannya. Ibu kan tahu gimana usahanya Ibu Dedeh dulu. Ibu Dedeh itu kan orang yang suka minjemin uang pakai bunga Bu. Sekarang intinya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhi oleh godaan-godaan setan yang ngebujuk kita untuk makan uang riba. Dan juga dijauhi dari perbuatan curang serta banyak perbuatan haram yang lainnya. Godaan setan itu sangat jelas dan nyata adanya. Jika kita tidak kuat jaga iman, ya maka setan juga akan masuk ke hati dan pikiran kita Bu. Iya, Pak. Bener banget itu, Pak. Zaman sekarang udah zaman aneh-aneh. Assalamualaikum sahabat Sifira. Gimana pada terhibur gak dari cerita barusan? Dari cerita barusan banyak sekali pelajaran yang dapat sahabat Sifira ambil. Buat orang-orang yang suka pinjemin uang pakai bunga, ingat ya, mungkin di dunia ini ente bisa memperkaya diri, tapi ingat hukum Allah nanti sudah pasti menunggu ente semua di sana. Juga akan mempertanyakan semua hasil kekayaan harta kalian yang kalian dapat. Sekecil apapun harta kalian nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Dari mana ente dapat dan untuk apa ente mempergunakannya. Ingat ya sahabat Sifira, janganlah malu terlihat miskin, tapi malulah berpura-pura terlihat kaya dengan menggunakan harta hasil riba.